Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Fitri Wulandari, NIM 18053034. Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Ekonomi Koperasi. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proyek kelompok saya. Sebelumnya saya dari kelompok 4. Lalu saya akan menjelaskan mengenai materi-materi perkuliahan, metodologi penelitian. Di sini kelompok saya dari kelompok 4 itu mengangkat judul mengenai intensitas belajar dan akses jaringan internet terhadap pencapaian program belajar pada siswa. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya di saat pandemi COVID-19 seperti ini, seluruh kegiatan termasuk kegiatan pendidikan, pembelajaran itu dilakukan di rumah. Jadi di sini jaringan internet adalah salah satu faktor utama, yang sangat penting dalam memengaruhi kelancaran pembelajaran. Seperti yang kita ketahui juga, tidak semua tempat atau kampung teman-teman atau siswa itu berada di daerah kota atau daerah yang memiliki jaringan akses internet yang cukup kuat dan lancar. Mungkin beberapa teman-teman atau siswa yang berada di daerah terpencil atau masih dalam pedesaan atau masih berada di wilayah yang mungkin kemajuan teknologinya itu belum seperti di kota-kota. Jadi akses jaringan internet itu masih sulit didapatkan. Lalu yang kita angkat di sini itu tempat-tempat mana saja atau kampung mana saja yang sekiranya memiliki akses jaringan yang sedikit, yang susah, sehingga memiliki dampak yang cukup buruk bagi seorang siswa atau teman-teman guna melakukan kelancaran perkuliahan dan pembelajaran. Di sini kami terdapat 4 anggota, di mana salah satunya saya sendiri itu ada di Jambi, lalu teman saya ada di Damasraya. Seperti yang saya ketahui bahwasanya di tempat saya itu di Jambi, tepatnya itu di Rimbo Hulu, jadi masih banyak belantara hutan di sekitar rumah saya. Jadi cukup susah juga mendapatkan akses internet. Karena pendapatan utama di Jambi ini adalah pohon karet, jadi mayoritas rumah-rumah di desa kami itu masih diutari oleh pohon karet. Lalu di sini kami akan meneliti gimana seorang siswa atau teman untuk mengatasi permasalahan tersebut walaupun mereka berada di daerah yang terpencil atau daerah yang susah akses jaringan internetnya. Bagaimana mereka dalam mengatasi hal tersebut guna mendapatkan jaringan internet sehingga mereka tetap bisa melakukan pembelajaran dengan lancar. Di sini kami dapat melakukan penelitian secara langsung dari desa-desa kami sendiri, lalu nanti kita gabungkan, kita diskusikan sama-sama apa kendala yang mereka alami, apa saja faktor-faktor
yang sangat mempengaruhi dalam penghambat pembelajaran mereka, atau itu akses internet atau dari faktor-faktor lainnya seperti malas atau kekangan dari orang tua. Karena seperti yang diketahui orang tua bahwasanya setelah mereka di rumah itu harus membantu orang tua bekerja. Lalu di sini kita akan meneliti di desa kita masing-masing, lalu kita diskusikan sama-sama, lalu kita gabungkan sampai akhirnya nanti akan mendapatkan laporan penelitian. Karena di saat pandemi sekarang seperti ini, akses internet adalah salah satu faktor utama atau faktor yang sangat paling amat penting dalam kehidupan saat ini, karena semuanya dilakukan di rumah aja dan dilakukan secara daring. Jadi bagaimana teman-teman yang bertempat di daerah masih cukup tertinggal dan mendapatkan akses internet yang sedikit, itu nanti akan kita teliti secara langsung. Lalu gimana kiat-kiat yang harus dilakukan agar tetap melakukan pembelajaran secara lancar, bisa mendapatkan jaringan internet yang lancar guna mengikuti pembelajaran kelangsungan belajar, atau mereka naik pohon atau mereka pergi ke kota atau bagaimana, atau mereka menggunakan akses wifi, karena seperti yang kita ketahui wifi itu cukup kencang akses jaringan internetnya, namun itu hanya berlaku untuk beberapa orang saja, karena seperti yang kita ketahui tidak semua siswa atau teman-teman itu memiliki akses wifi seperti itu. Jadi kita akan meneliti apakah benar akses jaringan internet ini terhadap pencapaian program belajar siswa. Karena di saat pandemi seperti ini kita ketahui bahwasanya jaringan internet itu adalah salah satu faktor terpenting ya. Apakah itu dapat sangat mempengaruhi dari pencapaian program belajar pada siswa. Lalu yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah metode penelitian, di mana yang pertama yaitu ada konsep-konsep dasar penelitian. Yang pertama yaitu penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Di sini kita ketahui bahwasanya saat kita akan melakukan sebuah penelitian, kita juga harus memiliki genggaman atau latar belakang kenapa kita harus melakukan penelitian tersebut. Apa faktor-faktor pendorong kita dalam melakukan penelitian tersebut? Apakah sebuah masalah tersebut cocok untuk kita angkat menjadi sebuah penelitian atau tidak, yang nantinya bisa berguna untuk kita sendiri dan berguna untuk masyarakat luas. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan, memprediksikan, atau mengontrol fenomena. Tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku dan kejadian adalah beraturan
dan bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang akan diketahui. Jadi dalam melakukan penelitian itu kita harus secara sistematis, secara teratur, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan karena akibat mempunyai penyebab. Jadi di sini kita tidak boleh mengarang-arang, bahwasanya boleh mengarang di awal saja, di awal ini begini, tapi nanti kita harus mendapatkan kebenarannya tersebut. Jadi bagaimana ini bisa terjadi, itu karena ini bisa terjadi, itu karena ini. Kemajuan ke arah tujuan berhubungan dengan perolehan pengetahuan dan pengembangan serta pengujian teori-teori. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya pengetahuan dan pengembangan serta pengujian teori-teori. Jadi semuanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya itu harus bisa diuji teori-teorinya. Di saat kita melakukan penelitian, kita harus mempunyai landasan teori bagaimana kita melakukan penelitian tersebut dibandingkan dengan sumber pengalaman lainnya seperti pengalaman otoritas, penalaran induktif, dan penalaran deduktif. Penalaran metode ilmiah tidak diragukan paling efisien dan paling terpercaya karena metode penelitian, metode ilmiah dengan didasari teori-teori dari para ahli itu sudah diuji dari zaman-zaman dari terdahulu dan sudah terbukti keefisiennya dan tidak dapat diragukan lagi. Jadi kita melakukan dengan teori-teori tersebut sehingga kita dapat melakukan metode ilmiah secara efisien, tidak diragukan, dan paling terpercaya. Banyak masalah diasosiasikan dengan pengalaman dan otoritas sebagai sumber pengetahuan yang secara garis diilustrasikan oleh sebuah cerita tentang Aristoteles. Menurut cerita, suatu hari Aristoteles menangkap seekor lalat dan secara hati-hati menghitung dan menghitung kembali kakinya. Tidak seorang pun meragukan kata-kata Aristoteles. Untuk beberapa tahun penemuan diterima secara tidak kritis karena lalat yang ditangkap Aristoteles telah mengalami kejadian kakinya hilang satu. Apakah Anda percaya atau tidak, cerita tersebut itu telah memberikan ilustrasi keterbatasan bertumpu pada pengalaman seorang dan otoritas. Jadi kita di sini tidak saja bertumpu pada pengalaman, pada penalaran saja, kita harus percaya begitu saja, kita harus meneliti secara langsung dengan landasan teori-teori secara ilmiah yang secara terpercaya, dan kita melakukan penelitian atau uji coba yang kepercayaannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah merupakan suatu proses sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah yang berurutan. Lalu metode penelitian adalah semua asas, peraturan, dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis. Metode penelitian merupakan elemen utama ketiga yang terdapat pendekatan penelitian adalah metode spesifik pengumpulan dan analisis data dalam suatu studi. Ada manfaat untuk memperhatikan posibilitas pengumpulan data dalam suatu studi.
Penelitian mengumpulkan data menggunakan instrumen atau tes seperti suatu kuesioner tentang sikap terhadap harga diri, self-esteem, lalu atau memperoleh informasi menggunakan daftar cek perilaku atau behavioral checklist, seperti penelitian mengamati seorang pekerja yang sibuk menggunakan keterampilan kompleks. Di pihak lain, pada akhir kontinum mungkin melihatkan kunjungan ke suatu tempat penelitian dan pengamatan perilaku individunya tanpa pertanyaan yang disiapkan sebelumnya atau melaksanakan sesuatu wawancara. Jadi, dalam melakukan penelitian kita harus melakukan metode dengan melakukan secara sistematis pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita tanyakan kepada tujuan penelitian, objek penelitian. Hakikat pengertian ilmiah. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut. Kemudian diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis lolos uji berkali-kali, maka hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah. Penelitian ilmiah berfokus pada metode yang kokoh untuk mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang valid. Penelitian ilmiah bersifat lebih objektif karena tidak berdasarkan pada perasaan, pengalaman, dan intuisi peneliti semata yang bersifat subjektif. Penelitian ilmiah melihat teori construction dan teori verification, instruksi teori yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu hipotesis yang relevan dengan struktur teorinya. Selanjutnya, dengan menggunakan fakta, maka hipotesis tersebut diuji secara empiris. Karakteristik metode ilmiah tergantung pada karakterisasi yang cemas atau subjek investigasi. Dalam proses karakterisasi, ilmuwan mengidentifikasi sifat-sifat utama yang relevan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Selain itu, proses juga dapat melibatkan proses penentuan atau definisi dan pengamatan yang dimaksud seringkali memerlukan pengukuran dan penghitungan yang cermat. Lalu ada langkah-langkah pada metode ilmiah. Itu yang pertama, memilih dan mengidentifikasi masalah. Lalu yang kedua itu survei terhadap data yang tersedia. Lalu ada memformulasikan hipotesa. Lalu ada membangun kerangka analisa serta alat-alat dalam menguji hipotesa. Lalu yang kelima yaitu mengumpulkan data primer. Yang keenam, mengolah, menganalisa, serta membuat interpretasi. Yang ketujuh, membuat generalisasi dan kesimpulan. Yang kedelapan yaitu baru membuat laporan ilmiah. Lalu dalam pelaksanaan ini meliputi 6 tahap, yaitu yang pertama, rumusan masalah.
masalah. Yang kedua, mengumpulkan keterangan, yaitu segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah. Sering juga disebut mengkaji teori atau kajian pustaka. Lalu ada menyusun hipotesis, yang merupakan kesimpulan sementara yang berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi atau telaah pustaka. Menguji hipotesis dengan melakukan percobaan atau penelitian. Mengolah data hasil. Lalu yang kelima yaitu mengolah data atau hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas ilmuwan penelitian, dan universal. Menguji kesimpulan, lalu yang terakhir yaitu menguji kesimpulan untuk meyakinkan kebenaran hipotesis melalui hasil percobaan, dan perlu juga dilakukan uji ulang. Apabila hasil uji mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bisa menjadi kaidah hukum dan bahkan menjadi teori. Lalu peran metode ilmiah dan pengembangan ilmu. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang mengandung unsur-unsur ilmiah atau keilmuan di dalam aktivitasnya. Menyatakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah atau scientific metode disebut penelitian ilmiah. Mengandung dua unsur yang penting, yakni unsur pengamatan observation dan unsur nalar reasoning. Penelitian ilmiah juga berarti penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori-teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat di antara fenomena-fenomena itu. Karl Klinger 2000. Menurut Karl Klinger 2000, penelitian ilmiah merupakan mesin yang memproses produk ilmu pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ilmiah merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang didasarkan pada metode ilmiah dengan tujuan mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan atau pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Tentunya ada banyak cara menemukan jawaban yang dimaksud. Variasi cara penelitian terjadi tidak hanya dalam penelitian ilmiah, dalam bidang yang sama, malahan tentang yang sama. Lalu metode ilmiah berarti kegiatan penelitian berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yang diantaranya itu ada rasional, di mana penyelidikan ilmiah adalah suatu masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Contohnya, polisi menyelidiki kasus pencurian dan menemukan pencuri adalah contoh yang masuk akal. Tetapi paranormal menemukan pencuri atau barang yang hilang adalah tingkah yang tidak masuk akal. Jadi sini yang disebutkan yaitu adalah sesuatu yang kita teliti itu harus secara masuk akal, secara teori-teori, secara penjelasan, secara ilmiah. Lalu yang kedua ada empiris, menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati orang lain dengan menggunakan panca indera mereka. Paranormal berusaha menemukan pesawat yang jatuh
di Sibolangit bukan merupakan cara yang empiris, karena tidak kita dapat mengamati bagaimana proses paranormal tersebut dan menemukan pesawat tersebut. Jadi yang empiris menggunakan cara-cara tertentu dapat diamati orang lain dengan menggunakan panca indera mereka. Jadi misalnya kayak ya contoh nyatanya dalam menemukan korban-korban jatuhnya pesawat itu, relawan yang turun langsung dalam mencari korban. Nah, itu baru dikatakan empiris. Kita bisa melihat secara langsung bagaimana relawan itu mencari para korban pesawat. Lalu ada sistematis, menggunakan proses dengan langkah-langkah logis. Proses yang dilakukan dalam penelitian ilmiah berawal dari penemuan masalah, merujuk teori, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Lalu materi kedua yaitu ada kajian teori. Kajian teori saya akan mencoba menjelaskannya. Lalu selanjutnya yaitu kajian teori dalam penelitian. Teori dapat diartikan sebagai seperangkat ide, penjelasan, atau prediksi secara ilmiah dalam penelitian kualitatif. Teori memang bukan satu-satunya bahan untuk melihat personal yang diteliti, karena pengalaman atau pengetahuan peneliti sebelumnya yang diperoleh lewat pembacaan, literatur, kegiatan diskusi ilmiah, seminar, ceramah, dan lain sebagainya. Bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk memahami persoalan secara lebih mendalam. Teori dapat digunakan sebagai informasi pembanding atau tambahan untuk melihat gejala yang akan diteliti secara lebih utuh, sehingga teori membantu peneliti memperoleh wawasan dan inspirasi agar dapat memaknai persoalan yang akan diteliti. Jadi teori adalah suatu perangkat ide yang ada di pikiran kita sendiri. Itu jadi kajian teori dalam penelitian kualitatif. Teori dapat diartikan sebagai seperangkat ide, penjelasan, atau prediksi secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, teori memang bukan satu-satunya bahan untuk melihat persoalan yang diteliti, karena pengalaman atau pengetahuan peneliti sebelumnya yang diperoleh lewat pembacaan literatur, kegiatan diskusi ilmiah, seminar, ceramah, dan lain sebagainya bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk memahami persoalan secara lebih mendalam.
sesuatu yang akan diteliti. Jadi kajian teori adalah salah satu faktor utama yang dimiliki oleh seorang peneliti dalam menemukan ide-ide yang ya, sebagai perangkat ide yang dimiliki oleh peneliti guna melakukan penelitian nantinya. Lalu teori dapat digunakan sebagai informasi pembanding atau tambahan untuk melihat gejala yang diteliti secara lebih utuh, sehingga teori membantu peneliti memperoleh wawasan dan inspirasi agar dapat memaknai persoalan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya teori adalah seperangkat ide yang salah satunya itu bukan dari teori membaca buku, salah satunya itu dari pengalaman membaca buku, ceramah, dan seminar lainnya. Teori adalah sebuah informasi yang nantinya akan kita gunakan untuk keberlangsungan penelitian. Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah sebagai bahan pisau analisis guna memahami persoalan yang diteliti sekaligus sebagai gambaran jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada fokus penelitian. Jadi teori itu adalah suatu ide yang kita miliki dari seorang peneliti yang awalnya kita kan akan meneliti sesuatu, itu pasti akan timbul di pikiran kita dalam pertanyaan kita, kenapa semua ini dapat terjadi, apa faktor-faktor yang menyebabkan ini terjadi, kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi teori adalah salah satu jawaban juga bagi kita untuk menjawab atau memahami dari suatu objek yang akan kita teliti. Jika dalam penelitian kuantitatif teori terwujud hipotesis atau definisi, maka dalam penelitian kualitatif teori terbentuk pola pattern atau generalisasi atau naturalistic generalization. Oleh karena itu, uraian dalam kajian teori dapat memuat beberapa hal pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep, pengertian, landasan, tujuan tersebut. Lalu yang kedua yaitu teori-teori pokok yang dapat membantu peneliti untuk menjawab fokus penelitian yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi teori-teori pokok yang membantu peneliti untuk menjawab fokus penelitian. Jadi di sini kan seorang peneliti saat akan melakukan sebuah penelitian itu kita harus menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya beberapa pertanyaan yang dapat menjawab dan mendapatkan informasi sesuatu yang akan kita teliti. Yang ketiga yaitu teori-teori pendukung yang sejalan dengan teori-teori pokok. Dan yang keempat yaitu pemaknaan peneliti terhadap teori-teori yang telah dikutip, yakni dengan membuat penjelasan atau kesimpulan yang sesuai dengan pemahaman peneliti. Pemaknaan peneliti terhadap teori-teori yang dikutip, yakni dengan membuat penjelasan atau kesimpulan yang sesuai dengan pemahaman peneliti. Jadi di sini yang dimaksud yaitu pemaknaan peneliti terhadap teori-teori yang telah dikutip sesuai dengan pemahaman peneliti.
karena kajian teori adalah sesuatu yang ada di pikiran seorang peneliti yang bisa didapat dari pengalaman, ceramah, seminar, dan lain sebagainya. Jadinya nantinya teori-teori yang telah dikutip oleh seorang peneliti membuat seorang peneliti bisa menjelaskan atau menyimpulkan sesuai dengan pemahaman dari seorang peneliti itu sendiri dengan berdasarkan pemahaman seorang peneliti tersebut. Dengan adanya kajian teori, peneliti akan memperoleh wawasan secara lebih mendalam tentang permasalahan penelitian. Kajian teori juga dapat memudahkan peneliti dalam proses penyusunan instrumen penelitian yang akan digunakan secara dalam kegiatan pengumpulan data. Instrumen penelitian yang dimaksud meliputi kisi-kisi penelitian, pedoman wawancara atau studi lapangan. Nantinya kita kan akan melakukan penelitian secara langsung di lapangan, terjun langsung dengan objek penelitian. Kita melakukan wawancara secara langsung agar kita mendapatkan respon-respon atau mendapatkan informasi yang lebih jelas dari sesuatu yang akan kita teliti. Lalu ada pedoman observasi studi lapangan, itu pedoman observasi studi lapangan dan lain sebagainya. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel, metode penelitian populasi dan sampel, di mana dalam sebuah penelitian tentunya tidak akan terlepas dari unsur populasi dan sampel. Kedua unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil dari sebuah penelitian. Dari kedua unsur itu pula kevalidan data bias dipengaruhi. Bagi teman-teman yang baru mencoba melakukan sebuah penelitian, sangat penting memahami terlebih dahulu apa itu populasi dan sampel, bagaimana populasi dan sampel bekerja, serta teknik-teknik dan cara-cara penerapannya. Pada umumnya, jika berbicara mengenai definisi atau pengertian, seringkali bermunculan pendapat para tokoh dalam mengemukakan sesuatu, seperti halnya dalam mendefinisikan populasi dan sampel. Kali ini ada beberapa tokoh guna mempermudahkan dalam mendefinisikan populasi dan sampel. Seperti yang dikutip oleh buku Sugiono yang menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara itu,
Dalam buku Sulistioni dalam Basuki menyatakan populasi sebagai keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Contohnya itu seperti populasi saya berada di Rimbu Ulu, jadi populasinya itu adalah Rimbu Ulu. Sampelnya itu saya berada di Jalan Anggrek unit 9, jadi sampelnya itu Jalan Anggrek unit 9. Jadi di Rimbu Ulu itu terdapat banyak sekali simpang-simpang atau jalan-jalan seperti Jalan Mawar, Jalan Anggrek. Jadi yang akan diteliti itu sampelnya itu berada di Jalan Anggrek unit 9. Atau populasinya Jalan Anggrek unit 9, saya tepatnya berada di Anggrek Tengah gitu. Anggrek Tengah, rumah nomor 3. Itu sampelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan seluruh bagian data. Ya, populasi adalah keseluruhan data yang akan kita teliti menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup. Lalu sampel adalah salah satu dari populasi. Lalu ada teknik sampling dan tipe-tipe sampel. Dalam mempelajari teknik pengambilan sampel, teknik sampling dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi seluruh unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terdiri dari simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Lalu ada disproportionate stratified random sampling, suatu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Lalu ada proportionate stratified random sampling, salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Lalu ada area sampling atau cluster sampling. Teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Yang kedua yaitu ada non-probability sampling, adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik terdiri atas sampling sistematis, suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, jadi sudah ditetapkan secara sistematis oleh seorang peneliti sehingga nantinya saat meneliti dia menggunakannya yang lebih mudah, jadi tidak bisa diganti-ganti lagi. Lalu ada sampling kuota, teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan, seperti misalnya jumlah sampel laki-laki sebanyak 70 orang, sampel perempuan juga sebanyak 70 orang. Lalu ada sampel aksidental, suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Lalu ada purpose sampling, suatu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu atau seleksi khusus. Sampling jenuh, suatu teknik menentukan sampel jika suatu anggota populasi digunakan sebagian sampel. Lalu ada sampling
Snowball, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit lalu kemudian memperbesar, atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya, seperti misalnya penelitian mengenai kasus korupsi bahwa sumber informan pertama mengarah pada informan kedua lalu informan seterusnya. Jadi kena satu kena semua gitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya Nur Fitri Wulandari, akhir diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.